Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berjumpa kembali di dalam program Semua Karena Anugerahnya. Tema renungan hari ini berjudul Iman yang Bertindak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, tentunya kita hidup oleh iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma pasal yang pertama ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi iman bukan saja suatu pengakuan tentang Kristus, tetapi juga suatu tindakan yang terbit dari hati orang percaya yang menuntut ketaatan kepada Allah dan firman-Nya. Karena iman menuntut pembuktian, bukan sekedar dogma atau kepercayaan, tetapi melampaui doktrin-doktrin keagamaan tersebut. Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dengan kata lain, Yakobus mengingatkan bagaimana seharusnya jemaat yang beriman yang benar bukan hanya terpusat pada ajaran agama, tetapi menghidupi ajaran itu di dalam tindakan nyata. Hidup dalam iman memerlukan keberanian, berani untuk percaya, taat, dan berani untuk bertindak. Ketika kita percaya, taat, dan bertindak dengan iman, itu dapat menggerakkan hati Tuhan untuk menolong kita. Kita akan belajar bagaimana iman yang bertindak dari seorang tokoh Alkitab, seorang hamba Tuhan yang diurapi, bahkan sangat erat bergaul dengan Allah, yaitu Nabi Musa. Kita baca di dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 31. Saya akan bacakan beberapa ayat, nanti Bapak Ibu dapat melanjutkannya untuk membacanya. Demikian firman Tuhan pasal yang ke-14 ayat yang mulai yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-Hahiroth antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal-Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Keluaran pasal 14 ayat 10, firman Tuhan berkata, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ayat 13 berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, perhatikan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Lalu ayat 15 berkata, firman Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Firman Tuhan berkata pada saat itu bangsa Israel baru saja keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, dan belum jauh mereka meninggalkan tanah Mesir, mereka harus menghadapi suatu masalah yang besar. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, bangsa Israel berkemah di tepi pantai dekat Pi-Hahiroth di depan Baal-Zephon. Pada saat itu, bangsa Israel menghadapi masalah besar. Satu sisi di depan mereka adalah laut menghadang,
sedangkan di belakang mereka ada Raja Mesir beserta pasukannya mengejar untuk menangkap mereka. Bangsa Israel merasa ketakutan. Mereka berseru kepada Tuhan serta menyalahkan Musa kenapa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dalam situasi yang tegang dan intimidasi oleh banyak orang dari bangsa Israel, tetapi Musa tidak terintimidasi dan Musa mengingatkan dan menenangkan bangsanya bahwa Tuhan akan menolong melepaskan mereka dari raja dan bangsa Mesir. Musa telah memperingatkan orang-orang Israel untuk tidak takut meski dikejar pasukan Firaun, karena Musa tahu benar bahwa keselamatan dari Tuhan sudah disediakan dan kemenangan ada di pihak mereka. Itu dapat kita baca di dalam ayat yang ke-13. Ketika pertolongan Tuhan sudah disediakan, bahkan dikatakan bahwa Allah akan berperang bagi mereka dan mereka diam saja, Allah memang berjanji akan berperang bagi mereka dan mereka akan diam saja. Tetapi bukan berarti Musa dan bangsa Israel diam-diam saja tanpa melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya serta mengulurkan tangannya ke atas laut. Tetapi jika Musa sendiri dan bangsa Israel tidak mau bertindak dan bergerak maju, di dalam ayat 15 dan 16, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, maka kemenangan itu hanya akan menjadi sebuah wacana saja. Tuhan menghendaki supaya Musa bertindak dengan memakai tongkatnya, dan orang-orang Israel segera berangkat. Inilah yang disebut tindakan iman. Seperti kata Tuhan, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Keluaran 14 ayat ke-16. Ketika Musa bertindak dengan iman dan menggunakan tongkat dan mengangkat tangannya, perkara besar pun terjadi. Terbelahlah air laut dan orang Israel bertindak dengan berangkat dan menyeberang di tengah-tengah lautan itu, sehingga Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dengan kuasa-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari Musa kita belajar, walaupun sebagai seorang yang mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, Musa tetap mempunyai hati yang taat dan percaya kepada Tuhan. Musa melakukan tindakan iman dengan mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut, sehingga menarik kuasa Tuhan untuk membelah laut. Dan seluruh bangsa Israel melakukan bagiannya dengan berangkat untuk menyeberangi laut di tanah yang kering. Jadi Musa dan bangsa Israel harus tetap melakukan apa yang menjadi bagian yang harus mereka lakukan. Sekalipun Tuhan sudah berjanji akan berperang bagi mereka dan memberikan kemenangan kepada mereka. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Musa serta bangsa Israel, bahwa iman itu memerlukan tindakan yang nyata di dalam ketaatan, kepercayaan kepada Tuhan dan firman-Nya. Seperti yang Yakobus pasal 2 ayat 17 katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dengan kata lain, iman itu perlu tindakan. Jadi apapun masalah, kekhawatiran atau pergumulan yang Anda hadapi saat ini, janganlah takut atau khawatir. Lakukan tindakan iman di dalam ketaatan dan kepercayaan pada Tuhan dan firman-Nya. Untuk melakukan suatu tindakan iman, Anda perlu tahu kebenaran firman Tuhan. Anda perlu tahu janji Tuhan. Tindakan iman bukanlah tindakan yang dilakukan secara nekat, sok berani atau tanpa pertimbangan, melainkan sebuah tindakan yang lahir akibat Anda membaca, merenungkan, lalu memutuskan untuk percaya kepada Yesus dan janjinya. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika Bapak Ibu percaya pada Tuhan serta taat akan firman-Nya,
dan mulai melakukan tindakan iman dengan memperkatakan dan melakukan firman, maka Anda sedang menarik kuasa Allah terjadi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Pintu-pintu berkat yang mungkin tadinya tertutup akan mulai terbuka. Jalan yang tadinya mungkin buntu, Tuhan mulai membuka jalan itu, dan Anda akan melihat kuasa dan pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup Anda. Percayalah kepada Tuhan dan taat akan firman-Nya. Lakukan tindakan iman, maka Bapak Ibu Saudara akan melihat perkara besar terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara. Amin. Terima kasih untuk melihat tayangan ini. Jangan lupa untuk like-nya serta men-share apabila tayangan ini telah menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Untuk subscribe dan pencet bel-nya. Tuhan Yesus memberkati.